Jadi setiap agama mengajarkan, tapi makna keselamatan dan cara untuk memperoleh itu berbeda-beda. Ada cara yang seringkali dilakukan oleh manusia yang salah, yaitu dengan melakukan perbuatan baik. Mari jemaat Tuhan, kita buka firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 8 dan 9. Lukas pasal yang ke-19 ayat 8 dan 9. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Demikian firman Tuhan yang kita akan pelajari dalam bentuk pelajaran masih dogma. Ya, ini sudah dogma nomor 10, ajaran tentang keselamatan. Ya, kalau dalam orang di sekolah teologi itu namanya soteriologi, pengajaran tentang keselamatan. Yang pertama ialah keselamatan itu adalah kebutuhan setiap orang. Keselamatan adalah kebutuhan setiap orang. Baik dalam agama kuno juga mengajarkan atau berusaha mengajarkan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upahnya adalah maut. Jadi semua orang, walaupun ada agama yang tidak tahu tentang dosa sebenarnya, ya, ada agama yang tidak mengerti tentang dosa, tapi tahu bahwa mereka mengalami kelemahan-kelemahan, tahu bahwa ada kekurangannya. Prinsipnya bahwa hampir semua agama mengajarkan bahwa kita ini adalah makhluk yang fana. Dan itu diajarkan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Walaupun kita bukan Adam, tapi kita lahir dari keturunan dari Adam. Dan Adam itu adalah perwakilan atau representase semua umat manusia. Kecuali kalau kita tidak lahir dari keturunan Adam, kita bukan orang berdosa. Tapi setiap yang terlahir dari keturunan Adam pasti berdosa, dan upahnya adalah maut. Maut ini adalah keterpisahan dengan Allah. Nah, kita kenal bahwa maut itu ada berapa? Ada maut dalam artian kematian jasmani, ada maut dalam artian kematian rohani, dan ada maut dalam kematian kekal atau hukuman kekal. Jadi setiap agama mengajarkan, tapi makna keselamatan dan cara untuk memperoleh itu berbeda-beda. Nah, tentu kita sebagai orang percaya, makna keselamatan dan cara memperolehnya itu tentu kita dapatkan dari Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa telah membelakangi Allah. Jadi bukan Allah yang membelakangi, manusia yang pergi meninggalkan Allah. Jadi waktu Adam berdosa, bukan Tuhan yang pergi, tapi Adam yang berbalik membelakangi Allah. Sehingga manusia tidak mungkin mendapat keselamatan dengan caranya sendiri. Itu sebabnya manusia berusaha membuat tangga, jembatan untuk mencapai Allah. Maka dibuatlah bermacam-macam cara. Ya, dikwa denasya upa. Jadi mereka membuat bermacam-macam cara, seandainya atau barangkali ini cara. Ya. Karena itu harus ada cara yang berbeda
yaitu dengan cara Allah sendiri. Semua usaha manusia tidak ada yang dapat membuatnya dapat sampai ke surga, kecuali Tuhan yang membuat atau memberikan caranya sendiri sehingga manusia memperoleh keselamatan. Apa arti keselamatan? Keselamatan adalah kelepasan dari hukuman atas dosa. Keselamatan adalah kelepasan dari hukuman, dari upah, terutama kelepasan dari kematian kekal. Ada kehidupan kekal, ada kematian kekal. Kematian kekal itu adalah masuk di dalam nyala api yang dikatakan api yang menyala-nyala dengan belerang. Ya, biasa kita istilahkan dengan istilah neraka. Kelepasan dari kematian kekal itu hanya dialami melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Itu Roma pasal yang ke-6 ayat 23 bagian B. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Namanya kasih karunia, namanya anugerah, tidak ada sedikit andil manusia di dalamnya. Kalau ada andil kita, itu bukan anugerah. Kalau ada orang memberi saya hadiah, tapi saya memberikan uang untuk dibelikan hadiah, itu bukan hadiah. Sama kadang-kadang di sekolah minggu, kadang-kadang guru sekolah minggu membohongi sekolah minggu. Lebih baik kamu hadiah ya. Apa tuan-tuan minta apa saya dolo? Bukan hadiah itu. Itu hanya akal-akalan mengekali sekolah minggu di Kuala Masanang. Hadiah itu tidak ada andil sedikit pun di dalamnya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Ini yang disebut dengan anugerah, kasih karunia, pemberian Allah secara cuma-cuma. Kalau ada usaha manusia di dalam, itu bukan anugerah. Keselamatan adalah kelepasan dari murka Allah. Itu Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Kita telah dilepaskan dari murka Allah. Allah murka, atau istilah yang digunakan Allah cemburu, karena miliknya pergi membelakangi dan pergi kepada setan, bukan kepada Allah. Dan itu Allah murka. Dan kalau Allah murka, siapakah yang bisa menolong? Jangankan Allah murka, dalam cerita di Alkitab, ya, dan dalam tradisi beberapa kerajaan, kalau seorang raja murka, tidak ada orang yang berani untuk menghentikan murka itu. Ya, sama ketika Raja Ahasiweros murka karena tahu bahwa Haman itu membuat satu perencanaan jahat untuk membasmi orang Yahudi di tanah Babel pada waktu itu. Maka dia murka, lalu dia menyuruh untuk mengambil si Haman, lalu disulahkan, digantung sesuai dengan apa yang direncanakan itu. Itu murka. Cara memperoleh keselamatan. Bagaimana kita memperoleh keselamatan? Apakah dengan perbuatan kita ditimbang-timbang? Mana yang lebih besar, perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya. Cara yang salah untuk memperoleh keselamatan, ada cara yang seringkali dilakukan oleh manusia yang salah, yaitu dengan melakukan perbuatan baik. Segala perbuatan baik dan usaha manusia tidak dapat menyelamatkan. Perbuatan apapun yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan. Karena tidak ada satu perbuatan yang sempurna di hadapan Allah. Itu sebabnya Tuhan memberikan 10 hukum Taurat.
10 hukum Taurat itu kalau 1 dilanggar sama saja 0. Apalagi kalau 10 dilanggar. Karena itu perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Yesaya katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Terjemahan lama, kain lara. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kami sekalian seperti seorang najis. Maaf, ayat ini konteksnya disampaikan oleh saya mirip. Ini kain kotor, maaf ya. Bagi ibu-ibu kalau lagi datang bulan biasa menggunakan alat, dan itu sama dengan kain kotor yang dibuang, biasa orang buang sembarangan atau dibuang di mana. Itu maknanya sama. Hidup kita ini bagaikan najis, kain kotor, kain lara yang tidak ada gunanya. Segala perbuatan kita tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya perbuatan baik tidak menyelamatkan. Amal bakti perlu, tapi tidak menyelamatkan. Itu ajaran Alkitab ya. Kita tidak boleh mencampuri ajaran orang lain. Nah, bagaimana cara yang benar untuk memperoleh keselamatan? Bagaimana cara yang benar untuk memperoleh keselamatan? Pertama ialah keselamatan itu, kelepasan itu adalah inisiatif Allah menjangkau manusia melalui kasih karunia-Nya di dalam penebusan Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah usaha Allah sendiri, bukan usaha manusia. Adalah inisiatif dari Allah sendiri. Hanya Allah yang merancang keselamatan itu kepada kita. Keselamatan yang disediakan itu harus diterima dengan iman dan pertobatan. Tapi iman dan pertobatan bukan usaha, tapi itu hanya respon, tanggapan. Ya, nata doang ke pematua kasalamaran tata rimai. Itu namanya iman. Itu sebabnya dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya kenalah usahan tata salama tantu dengki itu madadopena tirona belanda rajin nak kulo mak gereja kutah masruga, belanda rajin nak pak bempak pulangku kutah masruga. Ya dikata tak pak puluhan tak tama suruga. Ya dikata tak male mak gereja tak tama suruga. Tapi anda tak anda tamale mak gereja kira nami boleh tak di mak gereja tak masuk suruga. Keselamatan bukan pekerjaan, bukan karena datang ibadah, bukan karena memberikan persembahan, bukan karena terlibat dalam pelayanan. Semua yang kita lakukan dalam pelayanan itu hanya tanda ucapan syukur atas keselamatan. Tapak bengan pemalata itu hanya tanda. Tak orang dipakai pancing di kuano mak lolo demi seruga. Tapi itu hanya tanda syukur, tanda merespon segala kasih Tuhan kepada kita. Dengan kasih karunia-Nya atau anugerahnya, Tuhan mempersiapkan dan membawa kita kepada Yesus untuk bertobat. Dari napasa dia mikia puang matua ulendui pena masallo. Ya, biasa ki anu den tau mereka ko tini tau nama ali tuli tubang yang muya dipakilala ta ebang ria susiwang ya batu. Nah do kaelo mak gereja mu ibo yo kin pakilalai. Kalau bukan Roh Kudus, tidak ada orang bertobat. Ya, saya ini hampir saya di Makale hampir setiap tahun pergi penginjilan ke mana-mana. Kalau bukan Roh Kudus, tidak ada orang bertobat. Namun ya apa di Pogau ketangia pena masallo mengkarang, tidak ada orang bertobat. Boleh dijelaskan mo bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nah tak eduka.
Karena memang itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Allah, pekerjaan roh. Tuhan yang mempersiapkan seseorang untuk menerima keselamatan itu. Jadi kita tematiki secara rohani. Nah pasadia kita lo pena masalo yang pakai do penantalan. Nah rampo tu Pak Pendeta, Ibu Pendeta batu penginjilan atau tabasa dari Alkitab naman oh yole madosa nak pole paralu nak mingkatoba. Itu karena roh yang menghidupkan, roh yang mengubah, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Yang keempat, kita harus datang kepada Yesus. Ya, ini respon. Maka Yesus katakan Matius 11, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita meresponi dengan datang kepada Yesus, bahwa kita ini orang berdosa. Kita sama dengan Sakeus. Sakeus itu orang berdosa. Dia banyak mengambil untung dengan cara memeras. Sakeus itu adalah tukang pajak, pemungut cukai di Israel pada zamannya. Memang dalam kalangan orang Roma ditugaskan untuk pungut pajak dari orang Israel, tapi tidak digaji. Pemungut pajak tidak digaji. Maka cara mereka cari keuntungan ialah mereka pungut melebihi dari apa yang diwajibkan. Pajak nak tahu sang sabu, nak tagi 5 sabu, untung 4 sabu. Itu cara mereka mencari keuntungan. Maka dalam kalangan orang Yahudi, pemungut pajak dianggap bahwa mereka adalah penjajah dan orang paling berdosa karena memeras rakyat. Tapi ketika Tuhan datang bertemu dengan Sakeus yang pendek pergi panjat pohon ara di Yeriko. Pena terus ya mau papacel stop pohon arana jole. Itu terus ya kukap entai na to ngantin nabiti ba siapa di pohon ara kela. No pirang sabu itu na to Sakeus sinte kayo. Ya. Ya, na kami tahu itu katanya tunas keberapa? Enggak tahu lah kalau betul itu tunas keberapa. Ya, tapi hanya orang tunjukkan. Ini dulu yang pernah dipanjat Sakeus. Sakeus ingin melihat Yesus yang datang di daerah Yeriko. Lalu Yesus katakan, Sakeus turun. Lalu Sakeus mengaku, aku ini orang berdosa Tuhan. Kalau ada yang saya peras dari seseorang, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Lalu Yesus katakan, hari ini juga keselamatan terjadi atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini orang yang bertobat namanya. Ini orang yang datang kepada Yesus. Manusia harus bertanggung jawab atas kasih karunia yang diberikan itu dengan jalan bekerja memberi buah. Tak nagana ke mangka miki mak patongan tama doko ba mo ogana mo to nakumate tama na surga. Betul itu. Tapi harus ditambah dengan memberi buah. Saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu, kalau kita nanti di hadapan pengadilan di Bema, di pengadilan Kristus di awan-awan, kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Bengkarang siar kita selama mak patongan, pamak kau ke kalepak bang kita, atau mak dulu bang Riki, atau menonton kita. Keselamatan bukan karena pekerjaan, itu murni percaya kepada Yesus. Tapi ada juga tanggung jawab yang kita harus kerjakan, yaitu memberi buah. Bagi yang menerima Yesus, menerima keselamatan dan pelimpahan berkat Allah dan pembaharuan untuk menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan. Keselamatan yang poin D. Keselamatan adalah anugerah Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah melalui penebusan Yesus Kristus. Ya. Apa itu penebusan? Kata ditebus itu dari kata dibeli. Bahasa aslinya kata dibeli. Jadi kita ini seperti ikan yang dijual di pasar, lalu ada orang datang beli kita. Itu kata yang digunakan.
Kita ini seperti barang yang diperjualbelikan, lalu datanglah seorang penebus membeli kita. Kita ini terjual oleh dosa kepada dosa. Siapa yang jual kita? Dosa. Kepada siapa? Kepada dosa. Lalu Yesus datang membeli kita dengan darah yang mahal. Bukan dolar, bukan rupiah, tapi dengan darah yang mahal. Darah itulah yang dipakai untuk tukar kita. Darahnya diberikan dan dia mengambil kita pergi. Itu kata ditebus. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ditebus itu artinya kita diampuni, kita dikuduskan, kita dibenarkan, diberkati, dibebaskan, dan diangkat menjadi anak Allah dan didamaikan dengan Dia. Penebusan Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Firman Tuhan katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita ditebus untuk dibenarkan. Dibenarkan ini istilah hukum, istilah yuridis. Kita ini orang hukuman, siap dieksekusi, tapi ada orang yang rela datang menggantikan kita dan kita disuruh pergi. Kita orang yang harus dihukum, tapi ada yang ganti posisi kita, lalu kita pergi. Itu namanya dibenarkan. Kita orang berdosa dianggap benar. Orang lain yang korban, pengganti, lalu saya bebas. Itu namanya dibenarkan secara hukum. Dan itu hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Maka keselamatan itu sifatnya permanen. Keselamatan itu satu kali terjadi sampai selama-lamanya. Apa manfaat penebusan Yesus? Apa manfaat penebusan Yesus? Sini ada berapa? Manfaat dari penebusan Yesus adalah pengampunan dosa, pembenaran, saya dibenarkan, dilepaskan dari kutuk, diangkat menjadi anggota keluarga Allah, bebas dari belenggu dosa, hidup didamaikan dengan Allah, berdiamnya Roh Kudus dalam hidup kita, dan dijamin diberikan hidup yang kekal. Itu manfaatnya. Saya akan lanjut. Beberapa makna istilah penebusan. Ada dalam bahasa, kalau ini kami orang teologi, ada makna-makna. Yang pertama ada namanya makna penggantian atau substitusi. Kristus sebagai pengganti yang menanggung beban dosa kita. Itu sebabnya ketika dia di kayu salib, dia katakan dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Artinya dosa-dosa kita itu ditanggung Yesus sebagai pengganti kita di kayu salib. Harusnya kita yang disalib, tapi Yesus mengganti kita, substitusi namanya. Yang kedua, ada namanya istilah rekonsiliasi, yaitu pemulihan hubungan kembali. Akibat atau berkat dari penebusan Yesus, maka hubungan kita dengan Bapa dipulihkan kembali. Maka Yesus disebut pengantara. Ya, dari yang pasti kailo ki salaku ambek. Kita ini dianggap seteru, musuh. Tapi Yesus datang menjembatani dengan jalan dia korban. Dan kita dipulihkan kembali, pemulihan. Yang ketiga istilah digunakan ada namanya propisiasi atau menutupi. Kematian Yesus menutupi dosa kita, menutupi bahkan menghapus dosa kita. Oleh kematiannya secara penuh memuaskan semua tuntutan Allah. Ya, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yaitu darah Yesus. Ada istilah yang digunakan adalah pengampunan. Ini makna dari penebusan. Terjadi pengampunan, yaitu tindakan legal dari Allah membebaskan kita dari hutang dosa.
Dan yang keempat ialah ada namanya justifikasi atau justifikasi, yaitu tindakan Allah membenarkan kita orang berdosa. Saya orang berdosa, tapi saya dianggap benar karena Yesus telah menanggung dosa saya di kayu salib. Itu disebut dengan istilah justifikasi. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan. Ya, ada beberapa hal yang ada hubungannya dengan keselamatan, yaitu setelah kita menerima Yesus, kita mengalami namanya kelahiran kembali, atau istilah lama diperanakkan pula. Kelahiran kembali yaitu tindakan rahasia Allah dalam diri manusia dengan cara mengaruniakan hidup baru dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Suatu saat Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 datang malam-malam kepada Yesus. Guru yang baik, kami tahu engkau luar biasa, tidak mungkin ada orang lakukan perkara yang seperti yang kau lakukan. Yesus katakan kepadanya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat dan tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nikodemus katakan, bagaimana orang kalau sudah tua? Bagaimana cara lahir kembali kalau sudah tua? Apakah bisa kembali kepada dalam perutnya ibunya baru lahir lagi? Yesus katakan, engkau adalah pengajar agama Yahudi, masa engkau tidak tahu istilah rohani? Setiap orang harus lahir kembali, artinya kita dibaharui. Berarti kita ini dua kali lahir. Lahir secara jasmani dan lahir secara rohani. Yang kedua, istilah yang digunakan adalah istilah pembenaran. Saya sudah jelaskan tadi apa itu pembenaran, yaitu deklarasi Allah yang menyatakan seseorang benar dan bebas dari kesalahan dan penghukuman. Orang berdosa, yang berdosa dinyatakan benar karena ada yang mengganti. Kemudian yang ketiga ada istilah namanya pengudusan. Pengudusan yaitu melalui penebusan Yesus kita disucikan dari dosa. Nah, pengudusan ini sifatnya progresif. Dia sifatnya proses. Waktu saya bertobat, saya dikuduskan. Tapi dalam perjalanan hidup saya masih jatuh bangun. Maka setiap hari saya harus bertobat supaya saya dikuduskan, disucikan. Dan kalau saya mampu hidup sempurna sama seperti Henok dan Elia, tentu kita sudah diangkat hidup-hidup ke sorga. Itu baru dua orang yang sempurna hidup dalam kekudusan. Kalau kita ini semua belum diangkat, berarti kita semua belum sempurna kudus. Nang budak bang padosa tak kyallo. Pakai na baineta seboneta. Ya, maabalanja kita jala pira pertama kantong tah. Jadi tak patah sempurna, masih banyak dosa-dosa kita. Jadi ini sifatnya proses pengudusan. Kita sudah ditebus tapi masih jatuh bangun. Dan itu yang kita harus tobatin setiap hari. Setiap malam kita mau berdoa, mau tidur, ya kita mengakui tak siara kadosa tak sangallo nang pas di Buddha. Milik kau melambi itu tak akui, ya termasuk yang dipraktekkan oleh si Ayub kan. Setiap pagi dia bangun berdoa untuk anak-anaknya, jangan-jangan mereka sudah berdosa. Yang keempat istilah yang digunakan ialah pengangkatan sebagai anak, diadopsi. Kita ini bukan anak, tapi diangkat menjadi anak. Artinya kita berhak menerima warisan surgawi. Kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Dan terakhir ialah dimuliakan. Ini berkat dari penebusan. Suatu saat nanti kita akan dimuliakan. Orang percaya dimuliakan dalam kehidupan yang abadi. Itu menurut Roma pasal 8 ayat 30. Semua yang dipilih dari semula, ditentukan, dibenarkan,
dan akan dimuliakan. Dia akan dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Nah, persoalannya ialah kita tidak tahu siapa yang dipilih Tuhan. Maka Injil ditabur. Ya kayak dari tandai kuindan anda pilih puang matua, tolong mau tadaka atau dipilih nah. Tapukaran di lalang keselamaran. Persoalannya kita tidak tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan. Kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan orang-orang percaya. Orang yang telah bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus pasti memperoleh keselamatan. Orang yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh, telah percaya sungguh-sungguh, pasti memperoleh keselamatan. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28. Kata yang digunakan adalah kata pasti, bukan mudah-mudahan. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu mereka yang percaya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kata di situ pasti. Orang yang sungguh percaya bertobat kepada Yesus pasti tidak binasa. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti. Itu jaminan keselamatan. Mengapa? Karena kita telah menerima dan dibenarkan. Kata dibenarkan ini satu kali. Beda dengan dikuduskan. Dikuduskan itu berulang-ulang kali. Maka kita perlu bertobat. Dalam arti bukan bertobat terima keselamatan, tapi memperbaharui hidup kita supaya kita memperoleh nanti pekerjaan-pekerjaan kita tidak terbakar. Itu namanya pengudusan. Tapi soal keselamatan itu hanya satu kali melalui pembenaran. Yang kedua ialah orang yang telah diselamatkan akan dipelihara Allah sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun dapat memisahkan kita dari Allah. Kalau kita sudah bertobat, Allah berkuasa memelihara kita. Allah berkuasa memelihara kita melalui rohnya, sehingga kita tidak akan dipisahkan lagi dari Kristus. Itu Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah? Kematian, ketelanjangan, kelaparan, penderitaan. Tetapi orang Kristen, ini awasan. Tetapi orang Kristen yang belum sungguh-sungguh percaya bisa murtad. Bahkan kalau baca dalam Ibrani pasal yang ke-6, orang yang mungkin sudah pernah kecap surgawi, karunia surgawi, pernah kecap firman Allah, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi percaya, bisa murtad. Bisa tinggalkan kekristenannya sama seperti Yudas Iskariot. Ya, nak kuatu nenek Gerard saya wongin deh itu doh. Ya masa ada kata Yudas lanal kitab na ya to Yudas to baluk po Yesu. Di Alkitab banyak nama Yudas. Andi mataku ben anak Yudas. Yudas bagus. Penulis Alkitab, saudara Tuhan Yesus. Yang tidak bagus adalah Yudas Iskariot. Makanya jangan kasih nama Yudas Iskariot. Ya, tapi kasih nama Yudas Markus. Ya. Yudas itu tidak semuanya jahat-jahat, ada juga yang baik. Yang tidak baik itu Yudas Iskariot, itu yang jual Tuhan Yesus. Karena dia tidak sungguh-sungguh masuk dalam bilangan murid Tuhan Yesus. Dia dirasuki oleh setan dan menjual Tuhan Yesus. Dan jelas dalam Yohanes pasal 17 ayat 12, Yesus berkata, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa kecuali yang ditentukan binasa, itu Yudas.
aplikasi terakhir. Apa aplikasi dari pelajaran dogma ini tentang keselamatan? Pertama ialah, apakah sudah yakin pasti masuk surga kalau Tuhan panggil? Mata pak sia mereka ikata masruga ke mate ki. Takwarakah bak kaya iya. Urusan itu dulu. Ya tiada urusanku, tindakan aku sing. Tanda-tanda orang yang yakin pasti masuk surga. Tanda-tanda orang yang yakin pasti masuk surga. Pertama, sudah menerima dan mengaku Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Mi tarima siamo raka puang Yesu, mi patongan siamo raka lantuk siamo raka tama penami. Itu tanda. Ba tu dah dimari ke ilang keluarga Kristen, patai tamen katoba. Yang kedua, hidup mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Itu tanda orang yang yakin keselamatannya. Hidup mengasihi Allah. Allah minggu lo mak gereja, termasuk lo duma sama sembayang, makai bakti rumah tangga, mas sembayang ubanwana. Umpugaukan aluk na pematua, termasuk mbak persembahannya. Melakukan dan mengasihi sesama. Hidup mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Yang ketiga, apa tanda orang yang yakin kalau mati pasti masuk surga? Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan, tidak berkanjang dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang sungguh yakin tidak akan berbuat dosa lagi. Walaupun tanpa sadar kita mungkin melakukan, tanpa sengaja, tanpa sadar kita salah. Tapi bukan menjadi kebiasaan. Orang ganda batu katakan bukan sesuatu yang jadikan habit, kebiasaan. Ya, sudah napo biasamu. Kalau kita terus biasa terus begitu, berarti kita masih berkanjang. Orang yang sungguh bertobat akan hidup dalam pertobatan. Dan yang keempat ialah hidup oleh roh, atau hidup membenci keinginan daging. Hidup oleh roh atau hidup membenci keinginan daging. Saya senang baca dengar khotbahnya Pak Pendeta siapa Ato itu ya, yang pernah ke Papua, tantang orang Papua yang suka minum mabuk. Alkitab katakan tidak ada Alkitab hendaklah kamu penuh dengan mabuk atau tuak atau balok, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tidak salah minum. Nah, kau mana tahu tu pongloi tak mau kula mak tuak. Tak apa-apa minum, tapi jangan sampai mabuk. Diminum secukupnya. Ya. Orang yang hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan dari sendiri, persejahteraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Masih ada dan sebagainya. Dan sebagainya mau tahu? Atau siapa yang Anda tahu? Artinya ada kata-kata yang setara dengan ayat ini. Orang yang masih hidup dalam hal-hal seperti itu belum hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh dipimpin oleh roh dan menghasilkan buah roh. Dan yang terakhir ialah tetap mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kerjakan keselamatan bukan berarti saya yang buat keselamatan, bukan. Tapi tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Ya sama sekarang kita sudah merdeka, tapi kita tetap diajak untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita sudah merdeka tahun 45 yang lalu, tapi bukan berarti kita injak-injak kemerdekaan itu. Lalu kita diperhamba lagi, dijajah oleh negara lain. Walaupun ya mungkin ekonomi kita dijajah. Ya, secara warga negara kita tidak dijajah lagi, tapi secara ekonomi ya kita dijajah oleh negara-negara ya kapitalisme. Ya, kita
kita dijajah oleh negara-negara besar. Ya, itu maksudnya situ. Tetaplah kerjakan keselamatan. Kita sudah selamat, tapi kita hendaknya mempertahankan dan mempertanggungjawabkan keselamatan itu dengan jalan memberi buah. Hidup menantikan kedatangan Yesus kembali. Tontong bangkit parano, ungkampai sulena puang tapong Yesus. Itulah tanda-tanda orang yang sudah yakin bahwa kalau mati pasti masuk surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu yang kami pelajari dalam bentuk pelajaran hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami semua, tidak sekedar menjadi pelajaran, tapi dapat mengubah hati kami kalau kami belum sungguh-sungguh yakin akan keselamatan kami, dan yang sudah yakin akan diteguhkan dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.